Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Di tengah kesibukan hari ini, mari kita berhenti sejenak dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Mungkin sejak pagi kita sudah melewati banyak hal. Ada pekerjaan yang melelahkan, persoalan yang belum selesai, pergumulan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Bahkan mungkin ada doa yang sampai saat ini belum melihat jawabannya. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan berhenti di tengah jalan, tetaplah setia sampai akhir. Kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu berarti hidup tanpa masalah. Kesetiaan berarti tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai harapan, tetap berdoa ketika jawaban belum datang, tetap melakukan yang benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat, dan tetap memegang tangan Tuhan ketika perjalanan terasa begitu berat. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi siang ini, jangan menyerah. Mungkin langkah kita kecil, mungkin hati kita sedang lemah, tetapi teruslah berjalan bersama Tuhan. Sebab yang Tuhan lihat bukan hanya seberapa cepat kita berjalan, tetapi seberapa setia kita bertahan bersamanya sampai akhir. Mari kita tenangkan hati, lepaskan segala beban, dan masuk dalam doa. Percayalah, Tuhan yang menyertai kita sejak pagi adalah Tuhan yang akan tetap memegang kita sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang sederhana. Kami mengucap syukur karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kami untuk menikmati penyertaan-Mu. Bapa, jika pagi tadi kami menghadapi berbagai persoalan, jika hati kami mulai lelah, kecewa, takut, atau kehilangan semangat, kiranya pada siang ini Engkau kembali menguatkan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu. Ketika jalan terasa panjang, berikan kami kesabaran. Ketika masalah datang bertubi-tubi, berikan kami keteguhan. Ketika doa kami belum terjawab, berikan kami iman untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Tuhan, jangan biarkan kami menyerah hanya karena keadaan. Jangan biarkan kami meninggalkan jalan-Mu hanya karena proses yang kami jalani terasa berat. Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami. Berikan kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab kami pada hari ini dengan hati yang benar dan penuh sukacita. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan, kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat ini sangat kuat untuk menjadi dasar renungan karena berbicara tentang ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa perjalanan hidup orang percaya akan selalu mudah. Ada masa ketika kita mengalami kesulitan, kekecewaan, kehilangan, penolakan, bahkan merasa seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Namun Matius 24 ayat 13 mengajarkan, bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana kita memulai perjalanan, tetapi bagaimana kita bertahan dan tetap setia sampai kesudahannya. Ada orang yang bersemangat ketika semuanya berjalan baik, tetapi ketika masalah datang, imannya mulai goyah, ketika doa belum dijawab, mulai kecewa, ketika menghadapi tekanan, mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap bertahan. Setia bukan berarti tidak pernah lemah. Setia berarti ketika kita lemah, kita kembali datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam keadaan yang berat. Mungkin ada pergumulan yang sudah berlangsung cukup lama. Jangan berpikir bahwa perjuanganmu sia-sia. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan iman Tuhan lihat. Teruslah berdoa, teruslah percaya. Teruslah melakukan yang benar. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Sebab ada berkat bagi orang yang tidak menyerah. Dan ketika kita tidak mampu melihat apa yang ada di depan,
Tetaplah percaya kepada Tuhan yang sudah memegang kita sepanjang perjalanan. Jadi, pesan Tuhan bagi kita siang ini sederhana, jangan berhenti, jangan menyerah, tetaplah setia sampai akhir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini mari kita kembali merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan iman kita, kesetiaan sampai akhir. Matius 24 ayat 13 berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya bukanlah perlombaan yang hanya dinilai dari bagaimana kita memulainya. Ada perjalanan panjang yang harus kita lalui. Ada hari-hari penuh sukacita, tetapi ada juga hari-hari penuh air mata. Ada saat ketika kita merasa Tuhan begitu dekat, tetapi ada juga saat ketika kita merasa doa kita seperti tidak mendapatkan jawaban. Namun di tengah semuanya itu, Tuhan berkata, bertahanlah sampai kesudahannya. 1. Kesetiaan diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Saudara yang terkasih, mudah bagi kita untuk berkata, "Saya percaya kepada Tuhan," ketika keadaan sedang baik. Ketika pekerjaan lancar, keluarga baik-baik saja, kebutuhan tercukupi, tubuh sehat, dan doa-doa kita seolah dijawab satu persatu, kita mudah bersyukur. Tetapi bagaimana ketika keadaan berubah? Bagaimana ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi? Bagaimana ketika kita sudah berdoa berkali-kali tetapi persoalan masih ada? Disitulah kesetiaan kita kepada Tuhan mulai diuji. Kesetiaan bukan hanya tentang tetap percaya ketika semuanya mudah. Kesetiaan terlihat ketika kita masih berkata, "Tuhan, aku tetap percaya kepadamu," meskipun kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam masa seperti itu. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kita sudah melakukan yang benar, tetapi tetap menghadapi masalah. Jangan mengira bahwa Tuhan tidak melihat perjuanganmu. Tuhan melihat air matamu, Tuhan mendengar doamu. Tuhan mengetahui pergumulan yang tidak mampu engkau ceritakan kepada siapapun. Karena itu, jangan menyerah hanya karena keadaan belum berubah. Tetaplah setia. 2. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Salah satu hal yang sering membuat kita kehilangan semangat adalah membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain berhasil lebih dahulu, orang lain mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Orang lain terlihat hidupnya lebih tenang, orang lain menerima jawaban doa yang kita sendiri masih tunggu. Kemudian kita mulai bertanya, "Tuhan, mengapa hidupku berbeda? Tuhan, kapan giliranku? Tuhan, mengapa aku harus melalui semua ini?" Saudara, berhati-hatilah, perjalanan setiap orang bersama Tuhan berbeda. Tuhan tidak meminta kita menjalani perjalanan orang lain. Tuhan hanya meminta kita setia menjalani bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan berhenti hanya karena melihat orang lain sudah jauh di depan. Mungkin langkahmu hari ini hanya satu langkah kecil. Tidak apa-apa, selama langkah itu masih menuju Tuhan, teruskan. Jangan ukur kesetiaanmu berdasarkan seberapa cepat orang lain mendapatkan sesuatu. Ukurlah berdasarkan apakah hari ini engkau masih memilih untuk percaya kepada Tuhan. 3. Kesetiaan berarti tetap melakukan yang benar ada kalanya kita merasa lelah berbuat baik. Kita berkata, "Untuk apa saya jujur kalau orang lain tidak jujur? Untuk apa saya tetap baik kalau saya justru disakiti? Untuk apa saya tetap berdoa kalau keadaan belum berubah?" Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berhenti melakukan kebenaran. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Perhatikan kalimat terakhir itu, jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, ada kemungkinan kita merasa lelah, ada kemungkinan kita ingin berhenti. Ada kemungkinan kita merasa apa yang kita lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi Tuhan meminta kita untuk terus bertahan. Ketika engkau memilih jujur, tetaplah jujur. Ketika engkau memilih mengampuni,
tetaplah mengampuni. Ketika engkau memilih berdoa, tetaplah berdoa. Ketika engkau memilih hidup benar, tetaplah hidup benar. Mungkin manusia tidak melihatnya, mungkin tidak ada yang memberikan penghargaan. Tetapi Tuhan melihat semuanya, tidak ada satupun kesetiaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. 4. Ada waktunya Tuhan menunjukkan hasil dari kesetiaan kita. Saudara yang terkasih, kita sering ingin melihat hasil dengan segera. Kita berdoa hari ini dan berharap jawabannya datang hari ini juga. Kita bekerja hari ini dan ingin melihat hasilnya langsung. Kita menanam hari ini dan ingin menuai besok, tetapi kehidupan bersama Tuhan tidak selalu seperti itu. Ada proses, ada waktu menunggu, ada masa ketika kita hanya bisa percaya tanpa melihat. Bayangkan seorang petani, ketika ia menanam benih di tanah, selama beberapa waktu ia tidak melihat apa-apa. Tanah terlihat biasa saja, tidak ada buah, tidak ada hasil. Tetapi apakah berarti tidak terjadi apa-apa? Tidak. Di dalam tanah, benih sedang bertumbuh, begitu juga kehidupan kita. Mungkin saat ini engkau belum melihat hasil dari doamu. Mungkin engkau belum melihat perubahan dalam keluargamu. Mungkin engkau belum melihat jalan keluar dari masalahmu. Tetapi bukan berarti Tuhan sedang diam. Tuhan dapat bekerja dalam sesuatu yang belum mampu kita lihat. Karena itu, jangan cabut benih yang sudah engkau tanam hanya karena belum melihat hasilnya. Teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah berjalan. Tunggu waktu Tuhan. 5. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang mau tetap setia. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak. Kita pernah jatuh, pernah melakukan kesalahan, pernah gagal, pernah kehilangan semangat, bahkan mungkin pernah menjauh dari Tuhan. Tetapi ingatlah, kesetiaan bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Kesetiaan berarti kita mau bangkit dan kembali kepada Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi kegagalan itu bukan akhir dari hidupnya. Tuhan memulihkan Petrus dan kembali mempercayakan tugas kepadanya. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Kalau hari ini engkau merasa gagal, jangan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Kembalilah kepada Tuhan. Kalau hari ini imanmu terasa lemah, datanglah kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak mampu berdoa panjang, cukup katakan, Tuhan, aku lemah, tetapi aku tidak mau meninggalkanmu, tolong aku untuk tetap bertahan. Doa sederhana seperti itu pun Tuhan dengarkan. 6. Tetap setia meskipun tidak ada yang melihat. Kesetiaan yang sejati tidak bergantung pada pujian manusia. Ada banyak hal baik yang kita lakukan secara diam-diam. Kita membantu seseorang tanpa menceritakannya. Kita memilih mengampuni meskipun hati masih terluka. Kita menolak melakukan sesuatu yang salah meskipun tidak ada yang mengetahui. Kita tetap berdoa meskipun tidak ada orang yang melihat. Semua itu mungkin tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan mengetahui perjuanganmu. Karena itu jangan berhenti hanya karena tidak ada yang menghargai. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Jangan berhenti melayani hanya karena tidak mendapatkan pujian. Lakukan semuanya untuk Tuhan, sebab penghargaan manusia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan anak-anaknya. 7. Ingatlah bahwa perjalanan ini memiliki tujuan saudara yang terkasih. Ketika perjalanan terasa panjang, kita perlu mengingat tujuan. Kita bukan hanya hidup untuk melewati masalah demi masalah. Kita sedang berjalan menuju Tuhan, kita sedang belajar mengenalnya. Kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan kehendak-Nya. Karena itu, jangan biarkan satu masalah membuatmu melupakan seluruh penyertaan Tuhan. Lihat kembali perjalananmu, bukankah Tuhan sudah menolongmu berkali-kali? Bukankah ada masa ketika engkau berpikir tidak akan mampu melewatinya, tetapi ternyata Tuhan memberikan kekuatan? Bukankah ada pintu yang dulu tertutup, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain? Kalau Tuhan sudah menolongmu sampai hari ini, percayalah bahwa Tuhan juga sanggup menuntunmu melewati hari-hari yang akan datang. Mungkin engkau belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir.
Tetapi engkau tahu siapa yang memegang hidupmu, dan itu cukup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin siang ini kita sedang lelah. Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi jangan berhenti, kalau langkahmu terasa berat, berjalanlah perlahan. Kalau engkau merasa lemah, datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Tetapi jangan tinggalkan Tuhan, jangan lepaskan imanmu. Jangan berhenti berharap, tetaplah setia. Sebab mungkin hari ini engkau belum melihat hasilnya, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu dalam hidupmu. Mungkin doamu belum terjawab, tetapi Tuhan sedang mengajarmu untuk percaya. Mungkin jalanmu masih panjang, tetapi Tuhan berjalan bersamamu. Dan suatu hari nanti, ketika engkau melihat kembali perjalananmu, engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun air mata, doa, perjuangan, dan kesetiaanmu yang sia-sia. Karena itu, mari kita simpan satu kalimat ini dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berjalan bersama Tuhan. Aku akan tetap percaya, aku akan tetap berharap, dan aku akan tetap setia sampai akhir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani sisa hari ini dengan iman yang teguh. Tetaplah setia, karena Tuhan yang memulai perjalanan ini bersama kita. Dia juga yang akan menyertai kita sampai akhir. Amin. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana tentang seorang petani tua bernama Daniel. Daniel tinggal di sebuah desa kecil. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia pergi ke ladangnya. Bertahun-tahun ia bekerja dengan tekun. Ia mencangkul tanah, menanam benih, membersihkan rumput, dan merawat tanamannya. Suatu hari, setelah menanam benih, Daniel menunggu. Hari pertama, belum ada apa-apa. Hari kedua, tanah masih terlihat sama. Hari ketiga, tidak ada perubahan. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda benih itu tumbuh. Tetangganya mulai berkata, "Daniel, mungkin benihmu tidak akan tumbuh. Mengapa masih terus merawat tanah itu?" Daniel hanya tersenyum. Ia menjawab, "Saya memang belum melihat pertumbuhannya, tetapi saya percaya bahwa benih itu sedang bekerja di dalam tanah." Beberapa minggu kemudian, hujan turun dengan deras. Daniel tetap datang ke ladangnya. Ia memperbaiki saluran air agar tanamannya tidak rusak. Kemudian suatu pagi, ketika ia datang ke ladang, Daniel melihat sesuatu yang kecil muncul dari tanah. Sebuah tunas, sangat kecil, tetapi tunas itu adalah bukti bahwa selama ini sesuatu sedang terjadi. Daniel tersenyum dan berkata, "Akhirnya aku melihat apa yang selama ini tidak bisa kulihat." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kehidupan kita sering seperti itu? Kita berdoa, tetapi belum melihat jawaban. Kita berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Kita melakukan kebaikan, tetapi seolah-olah tidak ada yang menghargai. Kita mempertahankan iman, tetapi masalah masih datang. Lalu kita mulai bertanya, "Tuhan, apakah Engkau masih bekerja?" Kisah Daniel mengingatkan kita bahwa tidak melihat bukan berarti tidak ada yang terjadi. Benih yang berada di dalam tanah memang tidak terlihat oleh mata, tetapi bukan berarti benih itu mati. Demikian juga pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan di balik apa yang dapat kita lihat. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam masa tanah. Kita belum melihat perubahan, belum melihat jawaban, belum melihat jalan keluar, tetapi jangan buru-buru menyerah. Tetaplah menyiram benih imanmu dengan doa, tetaplah merawatnya dengan firman Tuhan. Tetaplah menjaganya dengan kesetiaan, karena pada waktunya, Tuhan dapat membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Ada satu hal yang menarik dari kisah ini. Daniel tidak pergi ke ladangnya setiap hari karena ia melihat hasil. Ia pergi karena ia percaya, itulah kesetiaan. Kesetiaan bukan berkata, "Saya akan tetap percaya kalau Tuhan memberikan apa yang saya inginkan." Kesetiaan berkata, "Sekalipun aku belum melihat jawabannya, aku tetap percaya kepada Tuhan."
Mungkin ada seseorang yang sedang mendengarkan renungan ini dan berkata dalam hati, "Saya sudah terlalu lama menunggu." Tuhan tahu penantianmu. Mungkin engkau sudah lama berdoa untuk keluarga. Mungkin engkau sedang menunggu pekerjaan. Mungkin engkau sedang menghadapi persoalan ekonomi. Mungkin ada hubungan yang ingin engkau pulihkan, atau mungkin ada pergumulan pribadi yang hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Jangan menyerah, tetaplah setia. Ingatlah perkataan dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan, apabila sudah datang waktunya, artinya, ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menuai. Tugas kita bukan menentukan kapan waktunya, tugas kita adalah tetap setia menanam. Tetap berdoa, tetap bekerja, tetap melakukan kebenaran, tetap mengasihi, tetap percaya, sampai akhirnya kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini engkau belum melihat tunasnya. Tidak apa-apa, tetaplah percaya. Mungkin tanah kehidupanmu masih terlihat kosong. Tetaplah menabur, mungkin doamu belum mendapatkan jawaban. Tetaplah berdoa, sebab Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melihat seluruh jalan sekaligus. Tuhan hanya meminta kita untuk mengambil langkah berikutnya bersamanya, dan ketika waktunya tiba, kita akan mengerti bahwa setiap air mata, setiap doa, setiap penantian, dan setiap kesetiaan ternyata tidak pernah sia-sia. Jadi, apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, jangan berhenti di tengah jalan, tetaplah setia sampai akhir. Karena mungkin sesuatu yang besar sedang Tuhan tumbuhkan di balik sesuatu yang kecil dan belum mampu kita lihat. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari renungan kita hari ini kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita tetap bertahan sampai akhir. Mungkin perjalanan kita tidak selalu mudah, ada saat kita bersemangat, tetapi ada juga saat kita merasa lelah, ada masa ketika doa kita terasa cepat dijawab, tetapi ada juga masa ketika kita harus menunggu begitu lama. Namun satu hal yang harus kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita belum melihat jawaban, Tuhan tetap bekerja. Ketika kita merasa lemah, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Ketika jalan terasa panjang, Tuhan tetap menyertai langkah kita. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain, jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Seperti benih yang bertumbuh di dalam tanah, ada pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung meskipun belum dapat kita lihat. Karena itu, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah melakukan kebenaran. Tetaplah berbuat baik, dan yang terpenting, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir. Mungkin hari ini kita hanya mampu mengambil satu langkah kecil. Tidak apa-apa, selama langkah itu masih bersama Tuhan, teruslah berjalan. Ingatlah kembali firman Tuhan dalam Matius pukul 24:13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi, jangan berhenti di tengah perjalanan hanya karena keadaan sedang sulit. Jangan lepaskan iman hanya karena jawaban belum datang. Percayalah, Tuhan mengetahui waktunya, Tuhan mengetahui kebutuhanmu. Tuhan mengetahui perjuanganmu, dan Tuhan mengetahui kapan waktunya memberikan jawaban yang terbaik. Mari kita tanamkan dalam hati, aku mungkin lelah, tetapi aku tidak akan menyerah. Aku mungkin belum melihat jawabannya, tetapi aku akan tetap percaya. Aku mungkin belum memahami jalan Tuhan, tetapi aku akan tetap berjalan bersamanya. Aku akan tetap setia sampai akhir. Kiranya pada siang hari ini, Tuhan memberikan kita hati yang teguh, iman yang kuat, dan kesabaran untuk terus bertahan. Sebab orang yang setia kepada Tuhan tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita hari ini, Tuhan memegang kita dalam setiap pergumulan, dan Tuhan akan menuntun kita sampai kepada akhir perjalanan. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan siang ini, mari kita simpan satu pesan dalam hati, jangan berhenti di tengah perjalanan, tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan tetaplah setia sampai akhir.
Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan masih memegang hidup kita. Jika langkah terasa berat, jangan berjalan sendirian, datanglah kepada Tuhan, sebab di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga kita hidupi dalam setiap langkah dan keputusan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk renungan yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami untuk tetap setia sampai akhir. Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang kami lelah, terkadang kami merasa kecewa ketika doa belum terjawab dan keadaan belum berubah. Ampuni kami jika dalam kelemahan kami pernah meragukan pertolongan-Mu. Tuhan, kuatkan kembali hati kami. Ketika kami merasa tidak mampu, jadilah kekuatan kami. Ketika kami kehilangan arah, tuntunlah langkah kami. Ketika kami ingin menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan sisa waktu siang hingga sore dan malam nanti ke dalam tangan-Mu. Sertai setiap pekerjaan kami, lindungi perjalanan kami, dan jauhkan kami dari segala sesuatu yang dapat mencelakakan kami. Berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan, kesabaran dalam menghadapi orang lain, dan hati yang tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus, pada siang ini kami juga membawa saudara-saudari kami dalam doa. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, jamahlah tubuh mereka dan berikan kekuatan serta pemulihan, berikan hikmat kepada para dokter dan tenaga medis yang merawat mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga. Tuhan, lembutkan setiap hati, pulihkan hubungan yang retak, dan berikan kasih yang memampukan mereka untuk saling mengampuni. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah pekerjaan dan ekonomi. Bukakan jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berikan hikmat bagi mereka yang sedang menjalankan usaha. Cukupkan setiap kebutuhan mereka dan jauhkan mereka dari keputusasaan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menunggu jawaban atas pergumulan yang panjang. Tuhan, berikan kekuatan untuk tetap bertahan. Ketika mereka belum melihat jalan keluar, berikan iman untuk tetap percaya kepadamu. Kami berdoa bagi anak-anak dan keluarga kami. Jagalah mereka dimanapun mereka berada, lindungi mereka dari bahaya, tuntun pertumbuhan mereka, dan biarlah hidup mereka selalu berada dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat kepada para pemimpin, jaga keamanan masyarakat, dan biarlah tercipta kedamaian serta kesejahteraan bagi banyak orang. Dan bagi setiap orang yang sedang mendengarkan doa ini, Tuhan mengenal kebutuhan mereka satu persatu. Apapun yang tidak mampu mereka ungkapkan dengan kata-kata, kiranya Engkau sendiri yang mengetahuinya dan menolong mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia ketika kami datang kepadamu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan dan doa siang ini. Kemanapun kita pergi setelah ini, bawalah firman Tuhan dalam hati, tetaplah setia, tetaplah kuat, dan jangan menyerah, karena Tuhan berjalan bersama kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan rumah kita, menyertai setiap pekerjaan kita, serta menjaga kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, menyertai, dan menguatkan kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.